Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Dwi Tama dari Lapas Kelas 2A Tangerang. Saya dari kelompok 1 dalam Latsar CPNS Angkatan 28. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan bela negara serta isu kontemporer. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pembelajaran sikap dan perilaku bela negara, saya mempelajari beberapa hal, diantaranya yang pertama, bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Berikut adalah nilai-nilai dasar bela negara, diantaranya yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, setia akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara. Dasar hukum bela negara ini berada pada pasal 27 ayat 3 serta pasal 30 ayat 1. Tujuan bela negara yakni membentuk warga negara Indonesia yang patriotisme, nasionalisme, dan militan. Lalu membangun warga negara Indonesia yang memiliki daya tangkal serta mendukung sistem pertahanan negara yang bersifat semesta. Ada 4 konsensus dasar negara atau yang biasa kita sebut 4 pilar negara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Implementasi bela negara dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Di antaranya cinta tanah air, contohnya kita bangga menggunakan produk dalam negeri. Lalu rela berkorban, contohnya kita menggunakan protokol kesehatan dalam masa pandemi ini, serta kita bijak dalam menggunakan media sosial. Isu kontemporer. Isu sendiri memiliki arti masalah yang dikedepankan atau topik yang sedang hangat diperbincangkan. Beritanya masih menjadi hilir yang tak asing di kalangan masyarakat. Sedangkan kontemporer sendiri memiliki arti kekinian, sesuatu yang terjadi pada saat sekarang atau sesuatu yang menjadi tren pada masa sekarang. Dari definisi berikut, saya bisa menyimpulkan bahwa isu kontemporer adalah suatu pokok permasalahan yang terjadi pada saat ini atau pada masa sekarang. Terdapat 6 modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Yang pertama, modal intelektual. Modal ini didasari karena pada dasarnya manusia memiliki sifat dasar curiosity, proaktif, dan inovatif. Yang kedua, ada modal emosional. Kemampuan mengelola emosi dengan baik akan menentukan kesuksesan PNS dalam melaksanakan tugas. Jadi seorang PNS harus bisa mengendalikan emosinya agar tugasnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Lalu yang ketiga, ada modal sosial. Modal sosial ini manfaat yang bisa dipetik dengan mengembangkan modal sosial adalah terwujudnya kemampuan untuk membangun dan mempertahankan jaringan kerja, sehingga terbangun hubungan kerja dan hubungan interpersonal yang lebih akrab. Yang keempat, ada modal ketabahan. Modal ketabahan adalah untuk sukses dalam kehidupan. Ketabahan sendiri itu sangat penting, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan organisasi birokrasi. Yang kelima, ada modal moral atau kecerdasan moral sebagai kapasitas mental yang menentukan prinsip-prinsip universal kemanusiaan harus diterapkan ke dalam tata nilai, tujuan, dan tindakan kita. Atau dengan kata lain adalah kemampuan membedakan benar dan salah. Dan yang terakhir, yang keenam, modal kesehatan. Kesehatan adalah bagian dari modal manusia agar dia bisa bekerja dan berpikir secara produktif. Jadi kesehatan itu sangat penting bagi seorang PNS. Ada beberapa isu-isu strategis kontemporer. Yang pertama yakni korupsi, yang kedua narkoba, yang ketiga terorisme, yang keempat
money laundering atau pencucian uang. Yang kelima, proxy war atau perang proksi. Yang keenam, kejahatan mass communication. Yang ketujuh, hate speech atau ujaran kebencian. Dan yang kedelapan adalah hoax. Ada beberapa tips dalam menggunakan media sosial agar kita terhindar dari resiko pelanggaran hukum. Yang pertama, kita harus bisa memahami regulasi yang ada. Yang kedua, kita bisa menegakkan etika bermedia sosial. Yang ketiga, memasang identitas asli diri kita dengan benar. Yang keempat, cek terlebih dahulu kebenaran informasi yang akan dibagikan atau kita share ke publik. Dan yang kelima, kita harus lebih berhati-hati jika ingin memposting hal-hal atau data yang bersifat pribadi. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.